Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Maaf ya, aku baru bisa baca karena tadi habis megang orang dulu. Insya Allah ini bisa resonate ya, membantu kita semua. Jangan percaya tarotnya 100%, karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Waalaikumsalam, mamaku baru datang. Anggap ini sebagai payung sebelum hujan kita ya. Kita sambil benahin diri bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lihat dengan situasi maskulin. Four of Cups, kamu bisa berdealing dengan water sign. Seven of Cups and the Moon. Chariot, Ten of Swords, Eight of Pentacles, and the King of Swords. The bottom of the deck ada Ten of Wands. Okay. Ada Eight of Cups, Two of Swords, the Justice, and the Eight of Swords, Ten of Cups, and the Hierophants. Okay. Maskulin. Aku ngelihatnya kamu harus berjuang sebisa mungkin ya, sekuatnya untuk bisa bayar karma kamu. Karena kalau nggak dibayar, ini akan terus menghujami kehidupan kamu, setiap langkahmu, terutama dalam pekerjaan ataupun image yang selama ini kamu bangun, yang selama ini kamu ukir. Rasa bosan dalam komitmen itu pasti, karena ya kita hanya harus bisa setia dengan satu ya, dan itu sebenarnya nggak kamu sukai sih. Kamu nggak suka komitmen, apalagi dalam jangka waktu panjang gitu ya. Dan aku ngelihatnya kamu dihantui tentang pembayaran karma yang harus kamu perbaiki, yang harus kamu kerjakan. Mau tidak mau, ini bisa sampai 4-7 tahun ataupun 7 turunan. Rasa takut tentang pengkhianatan ini harus kamu lewati. Ya, kamu coba untuk mengendalikan rasa marah, rasa kesal, rasa kecewa, rasa bosan. Kamu harus komitmen dengan apa yang sudah kamu ukir. Bosan rasanya dalam komitmen itu pasti, karena setiap manusia itu ada diberikan kebosanan ya, kecuali nabi ya. Dan aku ngelihatnya kamu bermimpi harus bisa kuat menghadapi pembayaran karma dengan sabar. Kalau tidak, ya kamu akan tertekan, bisa seumur hidupmu.
Ini 88 loh. 8-nya 3 guys. Angka karma. Bisa karma baik, karma buruk. Semua kembali lagi dalam pikirannya kamu sendiri. Mindsetnya. Apakah kamu lebih bijak menghadapi kebosanan ini dengan cara mempelajari spiritual, atau kamu mencari pasangan orang lain? Oke, guys, sebenarnya Maskul ini lagi berpikir keras ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke. Tutup pintu ya, Nak. Kalau aku lihat di sini, dia berpikir keras sebenarnya. Gimana caranya bisa memperbaiki rasa bosannya dia, memperbaiki sifat halusinasinya dia, memperbaiki topengnya, memperbaiki karma buruknya yang harus dia jalani, yang harus dia tekuni sekarang, dengan ya sifat arogannya masih ada. Tertekan ya. Dan ini ya karma dari perjalanan spiritual, terutama yang sudah menikah hingga terjadinya perceraian atau mau bercerai ya. Padahal komitmen ini membawa kebahagiaan ya, membawa kebahagiaan. Tapi karena sifat bosannya dia, fantasinya dia berlebihan ya, sehingga ada yang mempelajari tentang meditasi, tentang ilmu hitam, tentang pelet ya. Ini ada pengkhianatan dari teman-teman kerjanya ya, dan ya dia harus bisa mengendalikan emosionalnya juga gitu. Ditambah lagi ya dia harus menerima karma dari masa lalu ya, dan ini membuat dia tertekan ya, karena ada tanggung jawab yang harus dia lakukan, dia kendalikan. Di sini aku ngelihatnya koneksi kalian sedang terhalang. Bahkan untuk bisa rujuk tuh lagi keblok. Kenapa? Ya karena dia tertekan, salah satu dari pekerjaan dan image-nya, dan kedua ya dia harus memperbaiki tanggung jawabnya dia di masa lalu. Rasa takut akan perceraian itu pasti. Setiap manusia itu pasti takut tentang perceraian. Tapi inilah kehidupan. Jadi dia harus menerima kenyataan tentang perpisahan. Dan di sini karena ada banyaknya pilihan, ketika bahagia dengan kamu, pastinya kebahagiaan itu pasti ada ujian. Ya, diberikan banyak pilihan. Sehingga terjadilah percecokan atau serangan gaib juga karena penyakit ain. Dan di sini adalah pembayaran karma yang harus dia bayar, walaupun ini membuat dia kecewa ya, tapi dia coba untuk mengontrol dirinya. Aku ngeliatnya kayak gitu ya. Maskulin memikirkan tentang komitmen, tapi rasa bosan itu selalu ada. Selalu membayangi kebahagiaan di luaran sana, sehingga dia lupa dengan kata rasa bersyukur ketika mendapatkan kebahagiaan yang sempurna dengan kamu. Dihantui rasa bersalah
karena adanya topeng yang dia pakai, yang dia buat, dan dia tersiksa dengan intuisinya dia sendiri. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengimbangi tentang hawa nafsu. Dan aku di sini lihatnya ya, dia harus mengambil keputusan. Kalau dia mau bahagia, Tenten ya dia harus memperbaiki dan menerima karma. Ya, tentang perceraian, tentang pengkhianatan, tentang terluka, ya. Karena di sini aku lihat hubungan dia dengan orang ketiganya yang awalnya happy, awalnya bebas, ya, pada akhirnya terhalang. Terhalangnya karena uang juga, terhalangnya juga karena trust issue, ya. Bermimpi tentang perceraian, tentang keadilan, tentang karma buruk dari masa lalu, tapi dia coba untuk terlihat baik-baik saja, ya tuh, ya. Kalaupun dia mau memperbaiki, ya dia harus belajar sabar, ya. Sebagian ya harus belajar berkata jujur, ya. Lagi dicuci ya, kalau aku lihat perlahan-lahan. Jadi apa yang dia tanam ya ini diberikan keadilannya. Kecewa ya dengan apa yang dia terima, karena ya ada rasa menyesal, rasa sedih gitu ya. Gali lubang, tutup lubang. Menanam dan menggali tentang karma hingga 7 turunan, 7 tahun. Mencoba mencapai bahagia, tapi ternyata ini malah membuat dia tertekan. Perjalanan hidupnya pun juga tertekan karena ada tanggung jawab tentang kekecewaan dari masa lalu, hubungannya dengan kamu atau sebelum dengan kamu juga. Tersiksa, iya. Kecewa, iya. Tapi inilah yang harus dia terima. Ya, hubungan dia dengan orang barunya pun yang dia jalani sekarang penuh dengan pengkhianatan. Mencoba memantau, dia menggenggam apa yang dia terima karena itu adalah hasil tanaman dia sendiri. Dia marah, dia cemburu, dia kesal, dia melihat ketegaran kamu, melihat kekuatan kamu, melihat kebaikannya kamu. Dia bermimpi, dia melihat kamu tuh sangat menggairahkan secara energi juga ya, karena kamu spiritualnya sudah naik level sehingga dia merindukan tentang energi spiritual kamu. Dia bisa lebih bergairah dalam petualangan dan juga dalam obsesinya dia. Dia butuh banget nih energi kamu. Mencari cara untuk kembali, tapi ini ada beban ya untuk reconciliation sama kamu. Kenapa? Ya karena harus belajar tentang komunikasi yang baik, jujur ke kamu. Dia sedih karena sudah mengacaukan kebahagiaan yang begitu sempurna dengan kamu, yang seharusnya sudah dia nikmati gitu ya.
Tapi karena dia mengikuti topengnya, karena dia mengikuti dramanya, mengikuti hawa nafsunya, dan ini juga karena serangan ilmu hitam ya dari luar sana yang tidak suka dengan hubungannya kalian. Ujiannya ya, jadi banyak yang iri dengan kebahagiaannya kalian, sehingga terjadilah perceraian, terjadilah pengkhianatan, terjadilah keserakahan ya. Mencoba menggali lubang, tutup lubang dari pembayaran karma yang dia tanam sendiri. Berat rasanya, tapi mau tidak mau harus dia jalani, harus dia adaptasikan dirinya sendiri. Dan dia memantau kamu ya, stalking kamu. Ini tinggal menunggu waktu ya, tentang karma ya, keadilan. Ada rasa takut sih, takut yang sangat dalam tentang karma. Dan dia harus bisa berjuang sendiri sekarang agar bisa bangkit dan membayar karmanya, kalau bisa ke arah yang lebih baik. Dan dia harus belajar tentang rasa bersyukur ya. Dia mencoba mencari jalan nih untuk bisa membuka lembaran baru tentang komunikasi dengan kamu, tapi sulit ya. Kenapa? Ya karena dia harus memperbaiki dirinya dia dulu sebelum kembali ke kamu. Dan rasanya berat kalau dia memperbaiki dengan proses yang lama. Dia nggak suka kan gitu. Dia nggak suka dengan processing yang begitu lama, apalagi menguras pikiran, menguras harta gitu ya. Dia nggak suka, karena bagi dia mendingan hartanya buat seneng-seneng gitu, bukan untuk memperbaiki dirinya. Yang dia pikirkan hanyalah kesenangan duniawi, sehingga ya dia tidak memikirkan ke depannya gitu loh. Kita lihat situasi maskulin. Trust. This situation is a calling for you to have faith. Attraction in the reverse. Wih. Maskulin udah nggak dipercaya ya, actionnya nggak dipercaya lagi, tindakannya, karena dia childish, kayak anak kecil. Penyesalan cinta karena ternyata cinta sejati itu adalah kamu. Dia harus bisa membebaskan dirinya, dia harus bisa mencintai dirinya dia sendiri. So ya, dia harus bisa mencintai dirinya dia sendiri. Dan mau gak mau dia harus percaya tentang karma. Dan dia lambat mengambil action, ya, tindakan. Dia harus bisa membebaskan dari koneksi twin flames ini. Karena kan sebenarnya dalam hatinya tuh dia masih berharap bisa kembali ke kamu. Ini harapannya dia. Tapi dia nggak mau memperbaiki sifat childishnya, kekanak-kanakannya. Dia nggak mau memperbaiki sifat arogannya, ya. Sehingga ya kisah akan terulang terus, perjalanan karmic circle.
Heart-to-heart conversation, honestly discuss your feeling with each other, and healing family issues. You love life and benefits as you forgive your parents. Harus ada komunikasi ya, dari hati ke hati ya, maskulin dengan keluarga. Kalau dia mau bahagia, ya dia harus meminta maaf dan harus memaafkan ya tentang kesalahan keluarga, entah itu dari keluarga maksudnya keluarga pasangan dulunya atau dari orang tuanya dia gitu ya. Harus memaafkan juga gitu dan meminta maaf kalau memang ada kesalahan. Jadi maskulin ini lagi diberikan karma perjalanannya ya, prosesinya tuh aku lihat. Butterfly, relationship evolving to the next phase, healing the inner child, growth. Okay. Kisses, unconditional loving, giving and receiving affections, falling in love, and healing hurt. Healing from heartbreak, freedom from toxic relationship or addictions. The Phoenix, new pace, renew, transformation, growth, and a changed mind. Keys, honoring, many option, decision, unconventional, string along, one night stand. Snake, competitions, enemy and clever, malicious, look over his shoulder, the other woman. Maskulin lagi menjalani karma dengan orang-orang sekitarnya dia yang dia ajak bermain dalam permainannya, dan maskulin coba untuk menyembuhkan dirinya dengan beberapa pilihan ya, terutama yang cinta satu malam ya, aku ngelihatnya. Kenapa? Karena dia nggak mau komitmen, dia nggak mau terikat, dan ini adalah efek dari traumanya dia di masa kecil atau trauma dari hubungan di masa lalu. Dia orangnya gampang berubah pikiran ya, terutama ketika dia merasa sedih dan dia nggak mau kesendirian. Memperbaiki dirinya nggak mau kesendirian, tapi harus ada pasangan karena dia nggak mau tertekan, terbebani sendiri. Memantau kamu, iya ya, dia memantau kamu, dia stalking kamu dengan siapa kamu dating, dan dia merasa ya kamu adalah cerminan hidupnya dia juga gitu loh sebenarnya. Pilihan dia tuh banyak, kompetisi juga dengan orang lain ya, dan banyak hal yang harus dia terima tentang perubahan hidup ya, aku ngeliatnya. Setiap berhubungan selalu menyalahgunakan kepercayaan, sehingga apapun yang dia lakukan ini akan selalu banyak kekacauan. Dan dia orangnya cepat jatuh cinta ya, cepat jatuh cinta dengan perhatian orang lain, karena ya salah satunya adalah sifat childishnya, karena dia merasa butuh kasih sayang yang berlebihan. Dan kalau dibilang serakah bisa sih sifatnya ya, egois, serakah, egois, narsis, aku ngeliatnya. So, maskulin, perbaiki diri kamu dulu aja. Kalau kamu pengen bahagia ya perbaiki sifat kamu yang buruk.
Kalau kamu sudah dengan orang barunya, kamu udah bercerai dengan feminim, ya perbaiki hubungan itu dengan orang barunya, dengan sifat kamu diperbaiki. Bebaskan tentang koneksi twin flames ataupun soulmate di masa lalu. Jalani perjalanan kamu dengan karmic circle tanpa ada pilihan orang lain lagi. Ya. Oke. So, aku harap ini bisa resonate buat maskulin. Tetap semangat dan jaga diri dan jadilah orang baik dengan niat baik. Insya Allah hasilnya baik. Thank you so much for anybody and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.